kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat mas renungan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Renungan hari ini berjudul Bertekun dalam Doa, ditulis oleh Karen Pimpo. Sahabat ODB, setelah nenek buyut Clara meninggal dunia, keluarganya mewarisi daftar nama orang-orang yang beliau doakan dengan tekun yang panjangnya mencapai 3 meter. Daftar yang diketik beliau terdiri dari nama-nama keluarga besar, para sahabat, orang-orang yang didoakan oleh teman-temannya, hingga nama para penginjil, pendeta, dan lembaga pelayanan yang terkenal. Pada pinggiran kertas itu ada tulisan tangan berisi nama-nama anggota keluarga baru dan pokok doa khusus. Saya pun terharu ketika melihat nama ibu saya masuk dalam pokok doa tersebut, yang ditambahkan saat beliau masih kecil. Sahabat ODB, Rasul Paulus menulis kepada jemaat mula-mula, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Paulus menasihati orang percaya untuk menunjukkan kasih dalam berbagai tindakan nyata, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ayat yang ke-9. Mendahulukan penghormatan kepada orang lain, ayat yang ke-10, melayani Allah dengan rajin, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-13, memberi tumpangan kepada yang membutuhkan. Semua perbuatan baik itu tidaklah berarti tanpa kasih Kristus yang bekerja di dalam kita. Nah, disitulah ketekunan doa berperan.
Paulus mengajak sahabat-sahabatnya untuk bergumul bersama-sama dengannya dalam doa kepada Allah untuknya. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Ia minta didoakan agar terlindung dari para penentang dan disambut dengan baik oleh jemaat di Yerusalem. Ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Bisa jadi setiap permohonan doa itu juga tercatat dalam daftar doa milik seorang nenek di Roma. Sahabat ODB, doa memampukan kita untuk menjalani hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Meski hasilnya tidak selalu kita lihat, doa menorehkan jejak ketekunan yang menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Sahabat ODB, doa apa yang dipanjatkan orang lain bagi Anda? Siapa atau apa yang berada di urutan teratas dalam daftar doa Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk bertekun dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah dunia yang terus berubah, firman Tuhan adalah kepastian yang kita pegang. Website baru kami kini hadir untuk menemanimu menyelami isi hati Tuhan dengan lebih mudah. Kunjungi odbm.org/id odbm.org/id dan jelajahi fitur-fitur barunya. Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. At the close of the